Shalom, selamat malam saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita bersyukur masih diberikan kesempatan Tuhan boleh bersama-sama dalam renungan malam. Sebelumnya, mari kita mau minta bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih atas setiap penyertaan Tuhan yang boleh kami alami di pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami masih dituntun disertai Tuhan. Kami boleh ada hari ini. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan sungguh baik melindungi, menyertai kehidupan kami. Di malam hari ini Tuhan, kami akan datang dalam hadirat Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau melakukan firman Tuhan juga dalam kehidupan kami. Namun sebelumnya Tuhan, kami butuh Tuhan, kami butuh hikmat dan Roh Kudus Tuhan diam di dalam hati kami. Sehingga kami boleh mengerti, memahami firman Tuhan di hari ini. Dan kami juga diberikan kesempatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan keseharian kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih di dalam Tuhan, pembacaan Alkitab kita malam hari ini terambil dari kitab Wahyu pasal 2, ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-15. Wahyu pasal 2, ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-15, demikianlah firman Tuhan. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikianlah juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di malam hari ini. Saudaraku yang terkasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perenungan malam kita hari ini masih menyambung dari bagaimana kejadian konteks yang terjadi pada pembacaan kita di pagi hari tadi. Ketika Tuhan memberikan pujian kepada jemaat Pergamus, bahwa mereka tetap setia, mau mengikuti Tuhan meskipun mereka dalam kondisi, dalam situasi bagaimana keadaan mereka dipenuhi oleh energi-energi negatif, yaitu tempat mereka adalah pusat tatah iblis atau Tronos atau Satana tadi di pagi tadi. Ternyata ada yang menjanggal dan membuat keberatan di dalam hati Tuhan. Tuhan memberikan apa yang tidak enak di dalam hatinya pada pembacaan kita di ayat yang ke-14 tadi. Karena mengapa? Sebagian dari mereka orang-orang Kristen di Pergamus ternyata masih menganut ajaran Bileam dan Nikolaus. Di mana ajaran ini yang menyesatkan orang-orang Israel pada saat itu, saudaraku. Ajarannya adalah mengizinkan mereka untuk makan persembahan berhala dan berbuat zina. Ini yang membuat Tuhan merasa bahwa ada yang belum sepenuhnya lepas dari hati Tuhan, masih ada menyelimuti rasa ketakutan. Dan ini yang membuat Tuhan tidak suka, saudaraku. Di mana praktik penyembahan Bileam dan Nikolaus itu membangkitkan murka Tuhan. Karena merasa kuasa Tuhan yang sudah Tuhan berikan itu tidak dihargai. Mereka melakukan praktek-praktek sinkrisme. Sinkrisme ini adalah memuja Tuhan, tapi juga sekaligus memuja berhala atau ikut dalam sifat duniawi. Ada di dalam dua hal, memuja Tuhan pun juga memuja berhala. Ini praktik sinkrisme. Itulah sebabnya di ayat yang selanjutnya dikatakan bahwa Tuhan akan datang sebagai pedang yang tajam dan bermata dua. Pedang tajam bermata dua, ada satu dan satu begitu. Jadi ini adalah nasihat yang Tuhan mau berikan. Karena Tuhan tidak suka dengan ajaran yang mereka anut. Tuhan mau menegur mereka karena ada beberapa orang Kristen yang tidak siap hidup berbeda dengan dunia. Tidak siap hidup berbeda dengan dunia. Dunia menawarkan kebebasan. Dunia menawarkan kebahagiaan. Dunia menawarkan hidup yang dapat enjoy life begitu. Tapi itu sifatnya sementara.
Masih ada orang yang ingin hidup sesuai dengan apa yang dunia tawarkan, atau kita bisa bilang berkompromi dengan dunia. Nah saudaraku, Tuhan tidak suka kalau dia diduakan. Karena kita percaya bahwa Allah kita, Tuhan kita adalah Allah yang pencemburu. Yang ini harus yang kita refleksikan saudara. Saya dan juga saudara di rumah. Bagaimana jawaban atas diri Allah dan atas diri kita, kenapa Allah tidak mau diduakan? Mengapa Allah tidak mau diduakan? Sebab Allah sudah memberikan segala sesuatunya bagi kita terlebih dahulu saudaraku. Allah menyediakan kebutuhan manusia lewat segala sesuatu yang Allah ciptakan. Kemudian ada Tuhan Yesus yang datang ke dunia untuk memberikan penyelamatan bagi saya dan juga saudara di rumah. Di mana Tuhan Yesus datang menyelamatkan kita supaya kita tidak masuk dalam maut dan kehidupan dan kematian yang kekal. Kemudian ada Roh Kudus sebagai penghibur yang mau tetap di dalam hati kita sebagai penyelamat dan membuat hati kita selalu tenang. Semuanya itu sudah Allah berikan kepada kita. Apa masihkah kita mau tetap melukakan hati Tuhan seperti jemaat di Pergamus ini? Apa yang terjadi ketika tidak siap hidup di luar dunia? Kita akan mengalami kesesatan hidup. Atau dalam pembacaan tema kita adalah loss in life. Kita mengalami kesesatan. Bagaimana kesesatan itu? Ada yang kehilangan fokus dan kehilangan orientasi hidup. Ada yang jatuh dalam pikiran-pikiran yang tidak benar, dipenuhi oleh pikiran negatif. Ada yang merasa dirinya paling benar. Contohnya saudaraku, ketika orang memakai narkoba, dia merasa bahwa dirinya enak, dia merasa bahwa dirinya nyaman, bahagia. Tetapi kita bisa lihat apakah itu bisa berjalan seterusnya? Tidak. Pasti mereka akan ketahuan dan menerima hukuman dan akibatnya karena mereka memakai narkoba. Inilah yang dunia tawarkan. Ini yang dunia mau diberikan kepada kita. Tapi kalau kita tetap mau mengikuti dunia, kita bisa lihat hasilnya seperti orang yang memakai narkoba tadi. Intinya saudaraku, apa yang ditawarkan dunia ini membuat kita berada pada jalan yang membawa kita, saya dan juga saudara sebagai manusia, semakin jauh dari kasih Allah. Semakin jauh dari penyertaan Tuhan. Jauh dari Allah. Tidak enak, membuat hidup kita tersesat. Hidup seperti orang lontang-lantung, tidak tahu arah mau kemana. Hilang arah, tidak mengerti tujuan hidup, bingung. Pikirannya aut-autan, dan masih banyak lainnya. Sumber sukacitanya hilang. Sumber sukacitanya yang sejati pada Tuhan Yesus itu hilang karena mengalami kesesatan. Pertanyaannya, apakah kita sekalian mungkin merasakan kesesatan itu? Apakah kita masih dapat merubahnya? Apakah kita masih dapat menerima sukacita itu? Kalau kita sudah hidup dalam dunia ini, saudaraku, bisa. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita mau sungguh-sungguh bertobat. Bukan cuma siap saja, tapi sungguh-sungguh. Melepaskan diri dari keterikatan yang membuat kita jauh dari kasih kemurahan Tuhan. Meninggalkan kehidupan lama, serta berkomitmen kepada Tuhan untuk tetap setia dan menjadikan Tuhan sebagai prioritas. Kita mau munculkan rasa cinta kepada Tuhan kembali. Kalau kita punya rasa cinta, itulah yang membuat kita melakukan apapun demi orang yang kita cintai. Demikian juga rasa cinta kita kepada Tuhan. Hari ini saya dan juga saudara kembali dirangkul Allah. Bagi kita yang sudah terlanjur jauh dari kasih Tuhan, Allah merangkul kita. Allah tetap setia kepada kita. Allah tetap mencari anak-anaknya yang jauh tersesat. Karena Allah sayang dan cinta kepada kita, saudaraku. Oleh sebab itu, saudaraku, bagi kita yang hari ini merasa ada yang tertegur, merasa ada yang bawa lihat, oh ya Tuhan, saya sudah jauh dari Tuhan. Mari kita mau datang di dalam Tuhan, kita bertobat dengan pertobatan yang sejati.
melepas kesenangan duniawi, dan melihat bahwa dunia tidak bisa membuat kita bahagia selamanya. Tapi karena kasih dan kemurahan Allah, kita akan mendapatkan sukacita yang luar biasa, sukacita yang kekal, sukacita yang sejati dari Allah. Mari di malam hari ini kita sekalian yang merasakan kesesatan hidup, bingung, lelah, capek, hidup aut-autan, pingin lari, mencari jalan keluar, mencari orang-orang pintar atau dan lain sebagainya. Saudaraku, malam hari ini Tuhan mau bilang, mari datang kepada Tuhan. Mari minta pertobatan di dalam Tuhan. Karena kita percaya hidup di dalam Tuhan adalah hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus dan sukacita tadi. Kita tidak turut ambil bagian dalam dunia, tapi kita turut ambil bagian dalam kehidupan bersama Bapa di sorga. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami adalah anak-anak Tuhan yang hidup penuh dengan dosa. Setiap hari mungkin kami melukai hati sesama kami. Setiap hari mungkin kami melakukan hal-hal yang tidak benar. Kami ingin mencari perlindungan di luar Tuhan. Kami ingin mencari kesenangan yang membuat hati kami bahagia. Tapi lewat firman Tuhan hari ini, tidak ada kebahagiaan yang sejati di luar Tuhan. Karena kebahagiaan, sukacita, perlindungan yang sejati hanya di dalam Tuhan. Ampuni kami Tuhan ketika kami terlanjur melakukan hal itu. Kami merasa tersesat, tapi kami sungguh bersyukur Tuhan masih mencari kami hingga hari ini. Biarlah kami sebagai umat-umat Tuhan semakin hari tetap mau semakin setia menjalani kehidupan kami yang penuh dengan begitu banyak rintangan. Karena hari-hari ke depan adalah hari-hari yang jahat, yang mungkin membawa kami masuk dalam jerat dosa. Tapi biarlah ketika kami percaya, kami mendekatkan diri di dalam Tuhan, kami tetap dirangkul oleh kuasa Tuhan dan kami tetap berjalan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ketika di malam hari ini Tuhan, kami yang akan melanjutkan aktivitas maupun kami akan beristirahat malam. Tuhan, kami mau serahkan istirahat malam kami ke dalam tangan Tuhan. Malam yang penuh misteri kami percaya, tetap Tuhan merangkul dan menyertai kami. Terima kasih Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih. Biarlah ketika esok kami masih diberikan kesempatan, kami dapat melakukannya, bersukacita, memperbaiki diri dari semakin hari semakin lebih baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jaga dan rangkul kehidupan kami. Karena kami percaya di dalam Tuhan kami selalu ada dalam keadaan aman, tenang, dan dalam damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau serahkan doa kami. Amin.